direkam nih rapatnya. Ya, Bapak Ibu kalau bisa on kamera silakan. Kalau masih ada acara off kamera nggak apa-apa. Yang penting apa yang kami sampaikan mohon disimak dan disampaikan ke rekan-rekan yang lain. Oke, silakan. Oke, ikut. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Ya, kita akan mulai pertemuan kita hari ini. Namun sebelumnya kita akan awali dengan doa. Kami boleh minta Ibu Reni bisa pimpin dalam doa. Selamat sore Bapak Ibu, kita akan mulai Zoom meeting kita pada sore hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini. Terima kasih untuk setiap apa yang kami terima di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami tahu semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan. Setiap kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan, kami tahu juga Tuhan untuk kami boleh melayani Engkau. Pada sore hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah Zoom meeting kami. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan terus yang memimpin setiap acara kami, pembicaraan kami pada sore hari ini, dan biarlah semuanya sesuai dengan rencana Tuhan dan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu Tuhan. Kami mulai Zoom meeting kami pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Reni. Siap Ibu. Untuk pertemuan kita hari ini, agendanya yang pertama adalah bisa sambut untuk Pak Tertius dengan sambutan untuk Bu Yeti sebagai penyuluh yang baru. Lalu dilanjutkan dengan evaluasi untuk semester 1. Kemudian kita akan mendengarkan presentasi dari setiap kabupaten tentang lembaga-lembaga yang ada di kabupaten atau kota masing-masing. Dan terakhir akan ada penjelasan tentang program terbaru, yaitu program Mantap, dan akan disampaikan oleh kami sebagai Bimas Kristen. Boleh di-share oleh Kak Rika? Pak Tertiusnya sudah hadir? Kita masih... Kalau kita bicara lalu Siapa ya? bilang aja lah ya sudah apa dulu yang program Pak Tertius belum masuk ya? Oh, Pak Tertius, terima kasih Ya, Pak. sudah bergabung. Maaf, Pak. Masih di Gak rumah, apa-apa, Pak. sakit. Ya. Bisa oke, Pak? Ya. Oke. Ya, silakan Kak Deni. Coba aku saja ngomong. ada Ada ikut ke video di Oke, kita akan memulai pertemuan kita. Yang pertama, kita akan memulai untuk pisah sambut antara Pak Tertius yang akan pindah dengan Ibu Yeti yang akan bergabung dengan kita sebagai penyuluh
agama Kristen non-PNS di Bangka Belitung. Pertama-tama untuk Pak Tertius yang akan pindah kemana Pak? Boleh di-sharing dulu ya? Untuk Pak Tertius boleh. Oke. Baik, maaf ini saya masih di rumah sakit tadi ngantar jemaat ada yang masuk UGD, jadi ya saya ingin berterima kasih kepada Pak Pembimas dan rekan-rekan yang telah memberikan kesempatan untuk melayani sebagai penyuluh ya, dan juga rekan-rekan penyuluh yang ada di Bangka Belitung, terkhusus buat teman-teman yang ada di Pangkal Pinang. Ya, saya akan pindah pelayanan dan bersama keluarga di Berau, Kalimantan Timur, ya, tepatnya di kota Kabupaten Berau. Jadi mohon dukungannya supaya kami tetap dapat melayani dimanapun Tuhan tempatkan kami. Itu aja sih Bu Deni yang bisa saya sampaikan. Dipanggil Pak Jokowi ya Pak? Di mute deh. Pak Tertius ditanya sama Pak Pembimas. Iya Bu, maaf diulang Bu. Pak Tertius dipanggil Pak Jokowi ya, pindah ke IKN. Iya Pak, panggilan Tuhan. Baik, terima kasih Pak Iya, Pak. Tertius. Kami keluarga besar Bimas Kristen dan juga teman-teman penyuluh mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang Bapak sudah berikan, terkhusus buat kami di Bimas Kristen. Kami sangat terbantu dengan kehadiran Bapak dan kami mengucapkan selamat bertugas di tempat yang baru di Kalimantan Tengah ya, Kalteng ya, Pak Kaltim sih? Timur Pak, Timur. Ya, Kaltim di ibu kota negara yang baru. Semoga Tuhan berkati pelayanannya dan kabar-kabar lah kalau sudah sampai di sana dan seperti apa dunia pelayanannya bisa share ke kami gitu ya. Baik Pak, Ya, terima kasih. terima kasih. Kalau ini kita perkenalan dulu dengan dengan penyuluh yang baru biar Bapak tahu juga. Silakan Kak Deni bisa lanjut memperkenalkan. Oke, untuk kita berkenalan dulu untuk penyuluh yang baru ya. Selamat datang untuk Bu Yeti. Boleh Bu perkenalan ke kami semua. Shalom, selamat sore semuanya. Shalom, shalom Ibu. Shalom. Salam, selamat sore. Perkenalkan, terima kasih untuk kesempatan yang diberi buat saya. Perkenalkan nama saya Yeti, marganya Onibala, asli dari Sulawesi Utara, Manado. Dan puji Tuhan, saya boleh mendapatkan kepercayaan meneruskan tugas pelayanan penyuluh dari Bapak Tertianus yang akan pindah tugas. Jadi saya boleh dipercayakan oleh Bimas, Pak Bimas bersama dengan semuanya yang ada di Bimas untuk menjalankan tugas yang mulia ini buat saya, dan mohon kiranya tuntunan dan bimbingan dari Pak Pembimas tentunya, dan teman-teman yang ada di kantor, juga teman-teman penyuluh yang sudah lebih dahulu menjalankan tugas ini. Sekali lagi saya mengucap syukur dan berterima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya. Demikian perkenalan saya, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Yeti, selamat datang, selamat bergabung dengan penyuluh Bimas Kristen. Oke, selanjutnya mungkin ada pesan-pesan dari teman-teman yang lain atau dari penyuluh Pangkal Pinang. Kita bisa foto bareng dulu sama Pak Tertius. Mungkin Pak Tertius ada di rumah sakit, ada tugas yang lain. Bisa foto dulu, Dek? Oh iya, boleh, Ya. boleh. Dilepas dulu ini.
Share screen-nya dia dulu deh. Sunscreen-nya. Silakan open kamera Bapak Ibu kalau memungkinkan. Pak Tirtiusnya? Oh iya, oke. Pak Roland masih di jalan? Bu Lucy? Bu Yuni, Bu Sri, Pak Agus. Oke, yang ada dulu lah. Oke. Kita boleh foto. Oke, 1, 2, 3. Kasih Sekali lagi. kasih jempolnya buat Pak Tirtius. Selamat melayani Pak Selamat melayani Tirtius. tempat yang baru, Pak. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Pak Tirtius. Bisa lanjut kegiatan yang lain. Kami juga mau lanjutkan evaluasi yang berikut. Silakan Pak, kalau mau live, kalau mau ikut sampai selesai juga boleh. Ya, Lanjut. baik. Terima kasih Pak buat teman-teman buat kerjasamanya selama ini, dan saya minta maaf juga kalau ada kesalahan-kesalahan yang saya perbuat yang nggak menyenangkan. Ya, mohon dukungan doanya, dan kalau nggak ada halangan mungkin saya bulan November berangkat ke Kalimantan Timur. Baik Pak. Terima Ya. kasih Pak Tirtius, Tuhan berkati Pak. Dan berkati Pak Pembimas dan semuanya. Saya live dulu ya Pak. Siap, makasih Pak. Tuhan Pak. memberkati. Sama-sama Pak. Ya, lanjut. Agenda berikut. Baik, yang berikutnya kita akan presentasi dari masing-masing penyuluh, masing-masing kabupaten, tiap kota dan kabupaten, untuk data lembaganya. Mungkin akan dimulai dari Kabupaten Bangka Selatan. Dipersilakan. Dulu dari Pangkal Pinang. Oh, oke. Yang Pangkal Pinang mau duluan? Iya, iya. Oh iya, boleh. Karena, Silakan Pak Christian. ya, izin Pak Pembimas dan rekan-rekan yang lain, kami mau duluan untuk presentasi. Karena mungkin sebentar lagi kami juga akan berangkat ke Lampung untuk ada pelayanan di sana, dan juga rekan-rekan yang lain, Pak Hanung, Pak Heri lagi sibuk juga, jadi kita banyak ini kegiatan yang tidak bisa kita hindari. Kami minta maaf itu. Yeah. Dan Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan penyuluh, kami memberikan data-data yang diminta sesuai dengan arahan dari untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Maka kami ada mendata beberapa lembaga keagamaan yang ada di Kota Pangkal Pinang. Dalam hal ini pun kami juga minta maaf karena data-data yang kami dapatkan itu belum semuanya lengkap, dan mungkin ini akan kami kejar dalam beberapa hari dan kami akan lengkapi semuanya data-data kelembagaan itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, dari pantauan yang kami melihat khususnya di wilayah kami pelayanan Pangkal Pinang, maka ada 8 setidak-tidaknya yang bergerak di dalam pelayanan-pelayanan, dan kami ada share di screen itu. Yang pertama itu ada Bamak LKKI yang diketuai oleh Bapak Pendeta Frank Sinatra dan sekretarisnya Pak Simon Kedo, dan itu alamat mereka ada di GP Kris Pangkal Balam, dan nomor HP-nya juga tercantum, dan itu lembaga yang pertama. Dan yang kedua ada juga di Kota Pangkal Pinang, ada BKSD Kota Pangkal Pinang dengan ketuanya juga itu Pak Pendeta Frank Sinatra, sekretarisnya Pak Pendeta Gustaf Rawing, dan juga rekan kita penyuluh Bapak Hanung sebagai sekretaris duanya. Dan
alamat sekretariatnya di PP Kris, dan nomor HP juga kami ada cantumkan di situ. Dan yang ketiga adalah dari PGIW Bangka Belitung yang diketuai oleh Bapak Pendeta Stan Nema dengan wakilnya Bapak Pendeta Alek, dan sekretariatnya ada di Jalan Gereja Betel di Kelurahan Bintang. Nomor handphonenya juga kami ada cantumkan di situ. Dan untuk PGID Kota Pangkal Pinang diketuai oleh Bapak Pendeta Markus Setiawan, sekretarisnya Evangelis Pak Ozi, dan alamatnya di Jalan Murai di gerejanya Pak Markus, dan nomor HP-nya juga kami ada cantumkan di situ. Dan yang berikut nomor 5 adalah Perkantas yang diketuai oleh Pak Ronald Firman Sihombing dengan sekretarisnya Ibu Kristina Damayati Panjaitan. Untuk alamatnya kami belum dapatkan tadi, dan ada nomor yang bisa dihubungi kami cantumkan di situ. Dan untuk Gamki kami belum dapat, kami sudah koordinasi dengan Gamki dan juga GKMI ini, namun data-datanya kami belum dapatkan semuanya, hanya nama sekretarisnya yang kami dapatkan dan juga nomor HP yang bisa dihubungi. Ya, dan ada juga pelayanan di apa ini, yang ini, yang bergerak di bidang pelayanan yang diketuai oleh Pak Pendeta Frank Sinatra dengan sekretarisnya Pak Adrian Mamesa. Nomor HP-nya di situ ada juga kami cantumkan. Sekretariatnya di gedung di Jalan Farid Lalang nomor 1. Nah, mungkin itu saja Pak yang kami bisa laporkan dari wilayah Pangkal Pinang tentang lembaga-lembaga yang ada di wilayah Pangkal Pinang. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Christian Lase. Next, lanjut. Tempat yang lain? Siapa yang siap? Selatan? Bu Reni, Pak Roland? Ya, shalom Pak Pembimas, rekan-rekan semua, selamat sore. Nanti untuk Bangka Selatan nanti diwakili oleh Ibu Reni, Pak. Ya, silakan. Bu Reni. Masih mute, Ibu. Ya, shalom Pak. Selamat Ya, sore. sore, Ibu. Untuk Bangka Selatan ada 2 Pak, Bamak LKKI dan BKAG Bangka Selatan. Dan Bamak LKKI ini ketuanya Pendeta Yeskiel Budi, dan BKAG diketuai oleh Bapak Pendeta Theophilus Marianto. Dan kami belum bikin untuk itunya Pak, untuk file untuk Excel. apanya ya, Excelnya Pak. Itu aja sih Pak, cuma 2 itu dan dua-duanya aktif Pak. Ibu, saya dapat informasi minggu lalu itu sudah pemilihan ketua dan pengurus PGID Bangka Selatan. Coba cari tahu ya Bu. Oh siap Pak, PGID ya Pak. Ketuanya Pendeta Evi Zebua GPIB. Oh siap. Ibu Evi ya Pak ya. Ibu Zebua. Ya. Ibu nanti tolong cari tahu supaya direkap, berarti dari Bangka Selatan ada 3 lembaga ya. Iya, baik Pak. Oke. Ya. Oke, Terima terima kasih. Nanti secepatnya dikasih Siap, ke Pak. kami. Nomor teleponnya juga. Terima kasih Oke, Pak. next. Pangkal Pinang, Bangka Selatan, next. Bangka Induk, yang paling banyak. Siapa jubirnya nih? Siap, Pak. Ya, Bu Trisna, monggo. Mungkin kalau Saudara Arianto Sinaga siap, kami semua pegang. Jadi mungkin supaya suara tidak selalu suara saya atau Pak Agus, silahkan. Tapi Ya, saya juga mari udah. Pak Arianto, silakan Pak. Kita waktunya terbatas, saya masih Ya. banyak mau jelaskan ini. Ya, karena waktu terbatas, saya akan langsung saja. Di Kabupaten Bangka ada 4 lembaga Kristen yang semuanya aktif. Semuanya aktif. Yang pertama PGID,
Nama pengurus Ketua Pendeta Onas Silaban, Sekretaris Pendeta Jaya Hulu, Bendahara Pendeta Andreas Lisal. Nomor HP yang bisa dihubungi adalah nomor Pendeta Jaya Hulu, di sini tertera 08. Nggak apa-apa Bu, next aja. Nggak Ya. usah nomor teleponnya. Ya, kemudian nama Bamak, Pendeta Petrus Kumin sebagai Ketua, Sekretaris Pendeta Ojahan Tumanggor, Bendahara Pendeta Bapak Rajiun Samusir. Oke, Kemudian PGID, yang Bamak, ketiga, terus? ya, BKSGW, Ketua Pendeta Yahya Kause, Sekretaris Pendeta Datarli Jaya Hulu, Bendahara Bapak Pendeta Iskandar Aliong. Yang terakhir PDSS, Persekutuan Doa Sungai Liat dan sekitarnya, diketuai oleh Pendeta Jaya, Sekretaris Pendeta Kartono Sembiring, Bendahara Pendeta Frank. Demikian semua kelembagaan ini aktif dan ada di... Ada 4 ya berarti ya? 4. Ibu bisa tambahkan satu lagi, ada LPPD loh itu di Bangka itu. Oh iya, siap Bapak, LPPD. Iya. Kami tambahkan LPPD. Ya, itu dimasukkan. Jadi Ya. tolong Ibu rekap, nanti kasih ke teman-teman, ke Miss Deni atau ke Miss Novi, biar ada resmi dari dari penyuluh Bangka Induk. Ya, siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Trisna. Next Bangka Induk, Bangka Tengah, sorry. Bu Elvi. Lagi sedang mencari Pak data-datanya, rekan-rekan tuh lagi sedang mencari data-data. Oh, oke. Kita pindah ke Bangka Barat. Bangka Barat. Bangka Barat tadi saya lihat ada Ibu P3K kita yang baru, mana ya? Masuk dari situ. Beltim, Bu Marmi. Sudah diaktifkan. Ibu Aprina, saya lihat ada di Bangka Barat. Iya. Pak, selamat sore. Ya, Bu Aprina silakan. Iya. Kami dari Bangka Barat. Peserta dari Bangka Barat. Peserta penyuluh dari Bangka Barat. Ada 4 orang sama saya sendiri. Dan Ibu Yana, Erni sama Pak Agus. Kalau di Bangka Barat LKKI-nya ketuanya Pak Agus. Nah, dan satu lagi Ibu Yana. Tahun ini dia mengajar di SMA 1 Pak, di kelas 10. Data lembaga Ibu, kami butuhnya data lembaga. LKKI Pak. Cuma ada 1 di Bangka Barat, BKS bukannya ada? Bagus Pak. Itu aja Pak. Tahu saya. Iya. Ya. Hanya LKKI. Bamak, BKS? Nggak ada? Nggak ada Pak. Pak Agus bukannya ketua BKS Bangka Barat? Bamak LKKI. Oh, hanya Bamak LKKI. Iya, Cuma Pak. ada 1 di Cuma Bangka 1. Barat. Iya Pak. Iya Pak. Iya 1. Oke. Ketuanya Pak Agus. Pak Agus sendiri benar Pak. Oke, baik. Cuma 1 ya? Iya. Oke. Iya Pak. Ya, next. Ibu Marmi, udah naikkan tangan. Silakan. Selamat sore Pak Freddy dan rekan-rekan semuanya. Untuk Belitung Timur, Ya, untuk Beltim. lembaganya adalah Bamak LKKI. Ketuanya Pendeta Managem Pasaribu. Kemudian untuk Belitung, bergabung Belitung Barat dan Belitung Timur, itu ada PGTI, Persekutuan Gereja-Gereja Tionghoa Indonesia, dengan Ketua Pendeta Geri Sendrato dari GP Kris Manggar. Begitu Pak, terima kasih. Maaf, ada gangguan-gangguan.
Ibu, supaya kami tidak salah menulis, tolong nanti Ibu WA ke kami, ya, 2 lembaga ya, dari Beltim ya. Ya, Belitung itu juga. yang PGTI bergabung dengan Belitung Barat dengan Tanjung Pak Freddy. 1. Nah, Ibu boleh WA ke kami, lengkap, kepanjangannya apa, aduh, kepanjangannya apa, namanya siapa, ketuanya siapa, kami minta nomor teleponnya, ya. Oke, Pak. Setelah ini biar kami yang langsung kontak dengan yang bersangkutan. Oke, wilayah mana lagi yang belum? Ibu sudah termasuk dengan Bang Tanjung Pandan. Oh, Pak Suwandi, monggo Pak. Jadi yang di Belitung itu ada 2 lembaganya, Pak. Yang pertama adalah Bapak LKKI, diketuai oleh Pak John Kondo. Lalu ada Ketua BKSAG yang diketuai oleh Pak Siwarono Adi. Nah, kalau yang Tionghoa, Persekutuan Gereja-Gereja Tionghoa, itu gabung dengan Belitung Timur menjadi satu kesatuan yang diketuai oleh Pak Geri. Gitu, Pak. Berarti ada 3 ya, Pak? Iya, tapi itu gabung yang PGTI itu gabung dengan Beltim ya Pak. Oh gabung. Oh, oke. Yang tadi yang disampaikan Bu Marmi itu gabung gereja Tionghoanya karena tidak banyak jadi digabungkan dari Belitung dan Belitung Timur. Ya, artinya yang 2 lembaga yang kecuali yang Tionghoa itu berdiri sendiri dan masih aktif. Ya, aktif itu Pak, Bapak LKKI dengan BKSAG ya. Boleh Pak, nanti Bapak WA ke teman-teman, nanti sampaikan ke kami namanya apa, ketuanya siapa, nomor teleponnya berapa, supaya bisa kami rekap, nanti kami kasih kembali ke kita semua, supaya saling cek gitu ya. Ya, siap Pak. Makasih Pak. Oke, ya lanjut. Terima kasih Beltim dan Belitung. Lanjut Bangka Induk ya, Bangka Tengah. Ibu Elvi. Kan Bangka Tengah nyusul data-datanya, Pak. Bangka Tengah menyusul. Oh, ini lagi tengah nyari-nyari data. Ya, besok kami ke sana. Kalau bisa nanti ketemu dengan kami aja langsung, ya. Oke, Pak. Nah, tolong berapa orang sih di Bangka Tengah? Penyuluh? 5. Nah, ada 5 orang. Nanti pertemuannya nanti kami WA di tempat ini. Oh iya, Bangka Selatan 5. Ya. Oke, Pak. Oke, ya. Oke, next. Miss Denny lanjut agenda berikut. Itu kecamatannya Putih. Ini bisu. Berikutnya untuk evaluasi dan pencapaian semester 1. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita mengevaluasi karena kita sudah masuk di bulan. Tolong di-mute dulu semua ya. Kita sudah masuk di bulan Agustus, seharusnya evaluasi kita tuh di bulan Juli karena semester 1 itu kan untuk 6 bulan ke belakang. Oke. Kita ada beberapa aktivitas dan kegiatan yang sudah kita lakukan secara rutin. Bapak Ibu sudah melaksanakan tugas penyuluhan dan juga sudah memberikan laporan-laporan rutin melalui Epakris, dan kami harus akui bahwa Epakris ini kayak sakit panas ya, kadang sehat, kadang dia sakit. Nah, jadi kami minta maaf, kami sudah laporkan ke pusat karena aplikasi ini dipakai se-Indonesia sehingga seringkali maintenance gitu. Dan untuk yang kali ini juga masih maintenance. Jadi kita sepakati saja kalau sampai pada tanggal Bapak Ibu harus melaporkan laporan penyuluhan untuk kita pencairan. Kalau di tanggal-tanggal tertentu itu kita bermasalah dengan Epakris, ya kita sepakati saja bahwa laporannya bisa melalui fisik gitu ya. Tapi kita lihat kalau misalkan memang berjalan baik, ya tetap harus melalui Epakris. Itu skenario kedua lah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, puji Tuhan, program kita Sate Penyu itu berjalan baik sampai pada hari ini. Saya hitung
sejak tanggal 1 April 2023 episode pertama sampai episode tadi malam di tanggal 7 Agustus kita sudah upload 129 video ya. Dan semua puji Tuhan berjalan sampai hari ini dengan baik. Nanti kami akan berikan data-data algoritma dari YouTube supaya Bapak Ibu lihat perkembangan dari program Saat Teduh Bersama Penyuluh. Yang puji Tuhan Bapak Ibu saya harus ceritakan sedikit. Sate Penyu kita ini karena bisa di-share kemanapun, ke segala penjuru. Teman-teman kami yang ada di Gorontalo dan ada di Kalimantan Utara, Kaltara, itu sampai membuat program yang sama dengan kita. Cuma judulnya aja yang beda. Gitu kan. Karena mereka lihat dan mereka selalu diskusi dengan kami di sini seperti apa, lalu mereka mencoba mengganti, dan puji Tuhan program Sate Penyu kita ini bisa dibuat juga di provinsi yang lain. Artinya memang tagline kita layani umat jadi berkat, malah sekarang bisa memberkati teman-teman kita di wilayah lain, di wilayah timur malah, seperti itu. Dan juga di beberapa tempat lain juga mereka melihat seperti apa penyuluhan kita melalui transformasi digital ini, dan puji Tuhan kita mendapatkan apresiasi yang baik. Ya, jadi Bapak Ibu kami mohon, kami minta supaya video-video yang sudah Bapak Ibu siapkan jauh-jauh hari, supaya tidak mendekati hari H, jadi kami masih bisa edit dan punya waktu untuk upload ke YouTube. Bisa ditampilkan dulu beberapa data yang kami ambil dari YouTube. Nah, seperti ini data dari 31 Juli sampai 6 Agustus kemarin. Jadi puji Tuhan banyak yang mengunjungi channel kita. Kalau data dari sini tuh sekitar 1 minggu saja ada 366 orang melihat Sate Penyu, gitu kan? Nah, orang yang menemukan kita itu bisa dari eksternal, bisa juga dari halaman channel yang kita share. Makanya kami selalu minta ke Bapak Ibu untuk link yang kami share ke Bapak Ibu bisa taruh di WA status, bisa taruh di Facebook, bisa Bapak Ibu kirim ke grup-grup, baik keluarga, baik gereja, dan teman-teman yang lain. Next. Nah, ini beberapa video yang ditonton, ada datanya, lalu juga reaksi mereka juga ada yang klik suka, ada yang memberi komentar, ada juga mereka men-share kembali ke orang lain. Next. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ini data-datanya. Kalau kita lihat 1 minggu ini memang, 28 hari sebelumnya, kita banyak penurunan. Ya, saya nggak tahu kenapa, tapi dari data ini, semester yang lalu itu jauh lebih tinggi. Begitu masuk di Juli dan Agustus, itu turun 41%. Waktu menonton juga turun, subscriber kita juga naiknya nggak terlalu banyak, walaupun puji Tuhan hari ini sudah di angka 405 kalau nggak salah, ya, yang sudah subscribe ke channel kita. Next. Ya, ini konten-kontennya, puji Tuhan ada beberapa konten dari Bapak Ibu, mungkin teman relasinya banyak, Ibu Nani bisa sampai 400 view yang menonton, dan teman-teman yang lain rata-rata bisa 50, 100, lumayan banyak, dan semakin banyak lah yang menonton Sate Penyu karena subscriber kita semakin banyak, dan Bapak Ibu juga semakin rajin men-share ke saudara-saudara atau ke teman-teman sepelayanan. Next. Nah, ini rasio rata-rata durasi menonton, dan penonton yang kembali ke channel kita itu sudah hampir 256 orang yang sering menonton video-video kita. Jadi kayak
kita punya langganan gitu ya, untuk mereka selalu menunggu setiap hari channel Sate Penyu kita. Next. Nah, yang menonton Sate Penyu kita itu punya umur sekitar 35 sampai 44. Kebanyakan itu umur-umur segitu, ya. Next. Ya, ini data-data yang Bapak Ibu bisa lihat bahwa ada perubahan yang kita boleh lakukan dari sejak 1 April 2023 sampai pada tadi malam. Artinya Sate Penyu ini semakin membaik semakin hari, tetapi kita nggak boleh berpuas diri. Kita harus terus mengevaluasi, mencoba lebih baiklah hari ke hari sehingga pelayanan kita itu betul-betul bisa dirasakan oleh banyak orang. Lalu TikTok kita, Bapak Ibu, yang sudah kami upload juga mendapat respon yang positif. Bahkan ada yang menonton sampai 200, 300 orang, 400 view-nya ya. Nah, artinya kita mau mencapai di semua komunitas. Kadang-kadang tidak semua orang yang menonton di YouTube ada di TikTok, ataupun ada yang di IG, Instagram, dan sebaliknya juga seperti itu. Sehingga Bimas Kristen mencoba menghadirkan penyuluh-penyuluh kita itu di semua platform. Sehingga semua orang bisa merasakan kehadiran Bimas Kristen, khususnya para penyuluh-penyuluh agama Kristen. Nah, di YouTube kita itu ada program yang sudah berjalan, namanya AGBB. Aku dan Guru Berakar Bertumbuh. Kita sudah masuk di 7 video yang sudah diupload ya. Bapak Ibu bisa lihat nanti video GBB ini adalah peran dari siswa-siswi Kristen bersama dengan gurunya. Nah, saya lihat di penyuluh kita ini ada beberapa penyuluh kita yang menjadi guru agama juga di sekolah, ya, seperti Pak Agus, Pak Sugeng, dan teman-teman yang lain, Pak Suwandi di Belitung, semua itu mengajar. Sehingga kami memohon Bapak Ibu yang sudah mengajar di sekolah, mengajar agama Kristen, boleh ikut terlibat di dalam program AGBB ini. Bapak Ibu bisa lihat contohnya nanti dari 7 video itu, seperti itu saja, atau kalau mau membuat lebih kreatif, silakan saja, nggak apa-apa. Ya, tidak perlu panjang, tidak perlu yang bertele-tele gitu kan. Yang penting kami bisa melihat aktifnya anak-anak, situasi sekolahnya seperti apa, dan kami mau memberikan memberikan ruang kepada guru yang bersangkutan bahwa ini loh tempat mengajar saya, ini loh anak-anak saya, dan sayalah gurunya yang ada di sana. Seperti itu. Supaya begitu nanti kita mengajukan proposal kepada donatur, kita tinggal memberikan channel ini saja ke para donatur-donatur kita, sehingga mereka siap untuk menerima proposal kita dan memberikan bantuan kepada kita. Oke, next. Tadi sudah disampaikan oleh Miss Denny, ada program baru yang coba kita buat. Ya, program ini namanya program Mantap. Artinya singkatan dari membaca Alkitab, membaca dan taat Alkitab. Namanya Mantap. Membaca dan taat Alkitab. Jadi secara sederhananya begini. Program ini adalah program mau mengajak semua umat Kristiani itu khatam Alkitab. Ya, khatam Alkitab itu artinya dari Kejadian sampai Wahyu bisa selesai baca Alkitab. Nah, nanti seperti Sate Penyu akan ada orang yang membaca Alkitab, membantu membaca Alkitab. Kami sudah hitung 365 hari itu bisa selesai seluruh isi Alkitab dengan 3 pasal. 1 kali video
itu akan dibacakan 3 pasal dari Kejadian. Ya. Nah, kita akan coba take video-video ini. Kami akan berikan Bapak Ibu schedule, akan ambil rekaman seperti Sati Penyu, tapi hanya baca Alkitabnya saja. Ayat-ayatnya nanti kami siapkan. Nanti Pak Sugeng dapat ayatnya ini, tolong direkam. Ya. Nanti Ibu Reni dapat ayatnya ini, direkam. Kami akan mengajak para guru-guru agama, kami akan mengajak siswa-siswi, mengajak para pendeta, mengajak semua orang terlibat dalam program Mantap ini karena hanya membaca ayat Alkitab. Ya. Nanti di frame YouTube kita itu orangnya akan membaca sebelah kiri, ayat Alkitabnya ada di kanan. Jadi orang akan masuk ke Bimas Kristen itu, dia akan belajar rajin baca Alkitab, dan dia akan mendengarkan firman Tuhan. Sehingga kita butuh 365 video yang akan kita rekam. Sehingga hari pertama, dia akan baca 3 pasal dari Kejadian, hari kedua, dan seterusnya, kita akan rekam sampai kita punya 365 video program Mantap. Ya, seperti itulah konsep sederhananya, walaupun pada pelaksanaannya tidak sesederhana itu ya. Tapi kita akan coba. Kami akan coba buat teknisnya seperti apa, instrumennya seperti apa. Kami butuh dukungan dari Bapak Ibu penyuluh. Ya, kami butuh juga ide ya. Terutama kami butuh ide, apakah Bapak Ibu punya kenalan orang yang bisa menerjemahkan ayat Alkitab itu menjadi apa namanya ini? Kalau di TV-TV itu loh, kalau orang ngomong lalu bahasa isyarat. Ya. Kalau ada yang kenal, ada jemaat yang bisa bahasa isyarat, mungkin gitu jauh lebih baik untuk kita tampilkan. Masukan-masukan yang lain juga kami membuka diri untuk Bapak Ibu boleh memberikan informasi kepada kami. Oke. Lalu yang berikut Bapak Ibu mohon bantuannya, seperti dari Ibu Dirjen. Arahan Bu Dirjen adalah karena kita SDM guru agama, jadi para agama diminta untuk turun untuk membantu di sekolah-sekolah. Ya, saya melihat ada beberapa para penyuluh kita yang sampai hari ini belum pernah mengajar di sekolah-sekolah. Silakan membagian belum punya guru agama, mohon rekamannya. Oke. Kita sudah selesaikan data-data kita di semester yang lalu. Puji Tuhan, selesailah data gereja, data lalu data umat selesai, data apa lagi yang sudah kami sampaikan Bapak Ibu di website itu sudah kita informasikan ke banyak orang dan ke banyak pihak, dan kami harus sampaikan bahwa itu juga hasil kerja dari para penyuluh, dan itu sangat berguna data-data yang Bapak Ibu kerjakan. Website terbaru dari Bimas Kristen dan baru karena website yang lama itu adalah punya kantor, ya, punya kantor ini secara keseluruhan. Lalu kami akan membuat milik Bimas Kristen sendiri, sehingga lebih mandiri lah. Kita ngeditnya juga enak, kita masukin data-datanya juga enak. Kami akan mencoba profiling semua gereja yang ada di Bangka Belitung. Ya, waktu itu kami pernah minta foto. Nah, ini akan kita coba. Ya, ini pelan-pelan sih.
nggak bisa selesai di tahun ini. Makanya kita akan coba di tahun ini dan tahun depan, sehingga semua gereja yang ada kita punya data secara apa ya, secara foto dan video, sehingga orang kalau mau tahu ibadah gereja HKBP misalkan yang ada di Pangkal Pinang, nah, sudah keluar langsung fotonya, jadwal ibadahnya juga keluar, ada fotonya, ada videonya, ada koordinatnya, jadi orang lebih gampang mencarinya, seperti itu. Atau orang mau pergi ke tempatnya Bu Melati, tapi karena nggak tahu tempatnya, nggak tahu jalannya, mereka bingung mau cari tahu kemana, oh ternyata di daerah sana tuh ada gereja, sehingga lebih mudah. Ataupun gereja-gereja Bapak Ibu yang di beberapa tempat yang ada di Bangka Belitung. Seperti itu Bapak Ibu, untuk pertemuan kita di sore hari ini sekali lagi, untuk pencairan honor penyuluh, kami mohon sekali lagi bahwa data-data yang atau laporan yang Bapak Ibu sudah siapkan ada di schedule yang pas gitu. 35 orang ini harus bisa berkoordinasi, menyiapkan laporan, kumpulkan finansi, supaya kita juga cepat terima honor yang Bapak Ibu adalah haknya masing-masing, seperti itu. Itu saja yang kami mau sampaikan di evaluasi kita di semester 2. Ada lagi agenda kita berikutnya? Masih ada? Oh iya, oke, yang terakhir ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, kami baru menerima surat. Jadi ada surat edaran dari Sekjen, dari Sekretaris Jenderal, bahwa semua provinsi yang ada di Indonesia harus punya kelompok kerja penyuluh agama. Ya. Dan kami baru terima surat ini, sehingga Bapak Ibu, kami akan memilih dari Bapak Ibu, karena kalau kami menawarkan pasti nggak ada yang mau gitu kan. Jadi udahlah, kami tunjuk aja lah ya. Nanti kami tunjuk secara iman, kata dan perbuatan lah. Pokoknya kalau kami sudah tunjuk, oke-oke saja lah ya. Artinya begini, di sini kami melihat bahwa kelompok kerja penyuluh ini seperti kita kepanitiaan. Ada ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada anggota, dan seterusnya. Sehingga kami akan mempersiapkan ini, dan Bapak Ibu akan kami pilih dari 35 orang ini untuk menjadi pengurus di kelompok kerja. Sama seperti teman-teman di KKG, di MGMP, mereka kan mengurus guru-guru. Nah, kita dari 35 orang ini akan dibuatkanlah kepengurusannya dan dibuatkan SK, dan saya yakin Bapak Ibu siapapun yang akan kami tunjuk itu punya kompeten lah ya, punya kompetensi yang baik demi kemajuan teman-teman penyuluh. Nanti akan bekerja sama dengan penyuluh Katolik, penyuluh Buddha, Hindu, dan penyuluh-penyuluh agama Islam. Nah, seperti itu. Ada lagi agenda kita? Oh, tidak ada. Baik. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri, mungkin ada beberapa masukan dari Bapak Ibu, atau ada hal-hal yang mau disampaikan ke kami? Ada? Bu Vera, mau ngomong? Ya, shalom Pak. Ya. Maaf Pak, data kami agak telat. Saya ingin menyampaikan data yang diminta tadi ya Pak. Untuk Bangka Tengah sendiri, ada 2 lembaga keagamaan yang aktif. Yang pertama FKUB, ketuanya itu Pak Haji Juanda. Dan yang kedua BAMAK,
ketuanya Pak Teddy Tiko Alu. Nah, kalau yang BKSG itu sekarang sudah tidak aktif lagi, Pak. Dulunya ada, tapi sekarang nggak aktif lagi. Berarti cuma ada satu. FKUB itu bukan punya kita. Dua, Pak. FKUB itu bukan punya kita. Bukan ya? Oh. Yang Kristen aja. Iya. Berarti cuma ada satu. Iya, Pak. Mamak berarti. Mamak Pak. aja ya. Nah, tolong ditinggalkan pesan ke kami, namanya siapa, Mamaknya minta nomor teleponnya, ya. Kita rencana besok Ya, baik, Pak. ketemuannya di tempatnya Pak Ketua. Besok. Oh, iya. Ya, nanti kami WA, jamnya jam berapa, tempatnya di mana. Iya, Oke, baik, itu Pak. saja Ada dari satu Bangka. lagi, Pak. Oh, satu lagi. Masalah guru agama tadi, Pak. Menyampaikan pesan dari Pak Silalahi untuk SD 20 dan SD 8 Sungai Selan itu butuh ini, Pak, guru agama Kristen. Iya. Penyuluh-penyuluh kita gimana? Kalau saya sendiri terkendala pertama karena jaraknya lumayan jauh dari tempat saya, Pak. Terus karena saya juga masih ada ini, Pak, masih ngajar gitu. Jadi untuk ke sana sepertinya masih agak belum bisa ngatur waktunya gitu, Pak. Mungkin ada teman-teman penyuluh yang lain yang lebih dekat yang bisa. Ada berapa orang di Bangka Tengah? Ada 5, Pak, kami. Nah, 5 orang itu bisa diatur nggak? Ya, nanti kami ini lagi, Pak, Ya. rapat sama Ini teman-teman ibu-ibu yang lain. semua kan? Di Bangka Tengah ini ibu-ibu semua kan? Iya, Pak, ibu-ibu Ya. semua. Ibu-ibu, tolong kalian kan punya grup sendiri untuk persoalan-persoalan di lapangan, ya sering-sering lah ngobrol, cari solusinya seperti apa, ya. Coba ngobrol dulu malam ini, besok kita ketemu, paling tidak sudah ada lah solusinya ya. Iya, Pak, iya, Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Vera. Yang lain? Ada persoalan yang lain? Sama-sama, Pak. Ada yang mau disampaikan? Pak Erik, udah siap-siap ke Batam? Siap, Pak. Siap. Ya, Pak Erik nanti mewakili kita penyuluh ke Batam, ada pertemuan. Nanti kita bergantian ya kalau ada undangan-undangan. Oke, yang lain ada lagi? Ibu Wiliana? Aman, Bu? Ya. Saya lihat Ibu pegang-pegang hair dryer. Oh, bukan hair dryer. Oh. Oke, yang lain udah. Pak Agus, aman Pak Agus? Bu Lucy, Bu Kesya, Pak Roland, oke ya, Pak Suwandi. Kalau ada apa-apa, langsung kontak aja dengan kami. Oh ya, kita sekarang sudah punya nomor kartu halo untuk customer service-nya Bimas Kristen. Jadi itu bukan nomor penipuan ya. Itu bukan nomor penipuan. Jadi itu sudah resmi nomor customer service. Bapak Ibu silakan kontak kami ke nomor itu, ataupun kami juga akan memberikan informasi semua keluar dari nomor itu. Jadi kalau ada nomor di luar nomor kami, nomor saya, nomor Ibu Vero, nomor Novi, nomor Denny, nomor customer service Bimas Kristen, sudah dipastikan itu nomor hoax gitu ya. Ya, kita harus jelaskan kepada semua gereja, Bimas Kristen tidak pernah meminta dana apapun, mengatasnamakan pembimas, mengatasnamakan staf, ataupun Pak Kakanwil, ya. Jadi tidak ada transferan. Oke, terima kasih untuk sore hari ini kita sesuai schedule 1 jam selesai.
Ada lagi yang lain? Bu Elvi, ada yang mau disampaikan? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya, besok kita ketemu ya. Oke. Oke. Ada lagi yang lain? Ibu Kesia, aman? Ibu Yeti, selamat bergabung. Segera menyesuaikan diri dengan teman-teman dulu, khususnya Kota Pangkal Pinang. Ibu Yeti mengajar di sekolah mana ya? Ada membantu mengajar juga ya? Iya, di SD 65 Sampur, Pak. SD 65 Sampur. Terima kasih. Nanti kami kasih tambahan sekolah lain ya. Siap. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Ibu Siana baru bergabung. Pak Suwandi, udah oke ya? Belitung aman ya? Aman, Pak. Oke, aman. Ya. Oke, Saya Bu izin, Yuniati di Belinyu aman. Baik, saya kembalikan ke Miss Denny. Boleh di close ya. Baik, terima kasih Pak. Kita akan tutup pertemuan kita hari ini. Sebelumnya juga kita akan tutup dengan doa. Boleh kita minta, mungkin Pak Erik boleh bantu dengan doa. Baik, bentar ya Bu, saya cari posisi dulu. Sambil ngisi pom bensin, Pak. Ya Pak, saya lagi di lapangan. Baik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan boleh memimpin kami di dalam pertemuan kami sore hari ini. Tadi kami sudah melaksanakan sisa sambut antara penghulu yang lama dan penghulu yang baru di Kota Pangkal Pinang. Begitu juga untuk setiap evaluasi dalam pelayanan 1 semester ini Tuhan. Serta untuk pemaparan program yang akan kami kerjakan bersama-sama ke depannya ya Bapak. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kepada kami istirahat melalui Pak Freddy, Dimas Kristen yang ada di Kepulauan Bangka Belitung ini. Biarlah kiranya Tuhan kami tetap mengingat setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, agar kami boleh mengerjakannya dengan sungguh-sungguh seperti itu Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan, Kau juga boleh menolong dan memampukan kami di dalam mengerjakan setiap pelayanan ini, dan kami tetap bersuka cita, bersemangat, karena kami mengingat bahwa apa yang kami kerjakan ini adalah kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali kali bersyukur untuk pertemuan kami sore hari. Hanya di dalam nama Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita akan tutup. Boleh lihat dari Foto. Ya. foto lagi. Boleh. Shalom, selamat sore. Tunggu Pak, foto dulu Pak. Jangan kamu dulu. Buka dulu foto video. Ya. Bu Elvi, Iya, ya. Bu Trisna, Bu Reni. Bu Reni. Ya. Oke, kita foto. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Halaman 2 ya. Oke. Sekali lagi 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih.